Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman tentang Latsar CPNS yang online ya teman-teman. Untuk tahun 2020 ini itu ada Latsar teman-teman. Kemarin teman aku itu ada yang ikut Latsar online. Nah, dia Latsar online-nya gimana sih? Aku juga penasaran banget. Makanya kemarin aku cari informasi ke dia, terus aku wawancara itu teman aku, dan alhamdulillah dapat banyak banget info yang aku sebelumnya nggak pernah kepikiran akan ada kegiatan seperti itu di Latsar online. So, stay tune terus di video aku ini dan jangan kemana-mana. Langsung aja yuk aku bahas yang pertama. Kalau untuk Latsar CPNS online itu, yang pertama berarti pasti kalian harus punya laptop teman-teman untuk peralatannya. Laptop wajib punya, nggak harus punya pribadi boleh. Yang penting waktu Latsar kalian wajib punya sendiri, jadi nggak gabung sama temannya. Terus yang kedua, untuk spek laptopnya itu kata teman aku harus spek yang mumpuni nih teman-teman, karena memang kegiatan itu dari pagi sampai sore itu benar-benar laptop yang selalu on teman-teman. Jadi diusahakan kalian menggunakan laptop dengan spek yang lumayan. Terus yang ketiga itu kalian harus menyediakan internet teman-teman. Nah, entah kalian mau Latsar di kantor juga boleh, mau Latsar dari rumah juga boleh, tapi konsekuensinya kalau di rumah kalian harus menyediakan wifi sendiri, atau kalian mau pakai paket data silahkan, tapi yang penting sinyalnya lancar teman-teman, karena memang di situ kalian harus benar-benar yang on terus, dan video kalian itu nggak bisa dimatikan. Kalau suara itu biasanya kalian di mute, tapi untuk video kalian biasanya harus on terus. Jadi kalian untuk tatap mukanya itu nanti kelihatan nih siapa yang off, siapa yang on kayak gitu. Terus untuk persiapan ya teman-teman, persiapan untuk Latsar online nih. Nah, jauh banget berbeda dengan Latsar offline waktu aku dulu. Kalau untuk Latsar online persiapannya itu nggak harus datang ke balai pelatihan atau ke tempat Latsarnya, itu nggak harus. Jadi kalian tinggal aja di rumah juga bisa, mau di kantor juga bisa, seperti yang aku bilang tadi. Nah, sekarang untuk persiapannya apa aja nih? Yang pertama adalah pakaian. Nah, kalau untuk pakaiannya, kalian tetap sama nih seperti Latsar waktu aku dulu offline, yaitu pakaian untuk atasan putih dan bawahan menggunakan bawahan berwarna gelap atau hitam. Untuk sepatu itu nggak dicantumkan di peraturannya itu, karena memang sepatu nggak kelihatan teman-teman ketika kalian melaksanakan Latsarnya online. Yang penting bawahan hitam, untuk bajunya itu tetap atasan kemeja putih. Nah, untuk kerudungnya itu menyesuaikan instansi ya teman-teman. Ada yang pakai kerudung putih, ada yang memakai kerudung hitam, disesuaikan aja dengan instansi kalian. Terus untuk dasi ya teman-teman, dasi tetap harus pakai. Dasi untuk yang berjilbab biasanya ditaruh di luar kerudung, jadi kerudung dulu baru dasinya di luar. Kalau yang tidak berjilbab itu malah gampang, tinggal langsung dimasukkan di kerahnya aja, ditaruh di depan gini. Untuk yang laki-laki dasi harus dasi yang panjang seperti Latsar offline itu, sama semua sih. Terus yang kedua, selain pakaian, potongan rambut kalian untuk yang cowok itu harus dengan aturan sesuai aturan instansi kalian ya teman-teman. Kalau teman aku kemarin ternyata sama dengan instansiku, yaitu untuk cowok aturan potong rambutnya itu adalah 012, yang artinya 0 cm, setelah itu ke atas 1 cm, ke atas lagi 2 cm. Itu sudah ada aturannya. Untuk yang cewek monggo terserah, untuk yang berjilbab pasti nggak harus menata rambut. Kalau untuk yang tidak berjilbab itu disesuaikan aja. Terus untuk yang tidak berjilbab,
rok itu disarankan 15 cm di bawah lutut kalau di instansi teman aku kemarin gitu. Meskipun itu online ya teman-teman, tetap disarankan, dan meskipun itu nggak kelihatan, memang alangkah lebih baiknya kita sopan ketika menggunakan pakaian. Kalau aku pas kemarin latsarnya offline itu datang ke balai kerjanya, balai latihan kerja, itu kan setiap pagi kita datang ke kelas, terus jam 7 ya teman-teman, jam 7 lebih 15 menit kita datang ke kelas. Terus nanti sekitar pukul 10 atau setengah 10 itu kita ada coffee break. Terus nanti setelah coffee break 15 menit kita lanjut pembelajaran lagi. Setelah pembelajaran nanti jam 12 kita istirahat untuk isoma. Itu dapat makan juga di situ. Kalau untuk yang online nih teman-teman, kalian benar-benar yang harus di depan laptop mengikuti pembelajaran dari pagi sampai siang jam 12 teman-teman. Jadi nggak ada coffee break. Kemarin teman aku sampai dia menyediakan makanan di sekitar laptopnya, dan itu ternyata terjadi untuk semua teman-temannya. Jadi ketika mereka akan mengikuti latsar online dari paginya itu, dia sudah menata snack-snack supaya tidak kelaparan sampai jam 12 siang. Itu kata teman aku kayak gitu teman-teman. Terus jam 12 mereka itu istirahat 1 jam, dikasih waktu isoma. Setelah jam 1 mereka harus masuk lagi mengikuti pembelajaran lagi. Nah, untuk waktu selesainya itu tergantung dari widya iswaranya. Ada yang kadang jam 3 selesai, ada yang jam 4 selesai, jam 5 selesai. Jadi itu semua tergantung widya iswara, sama seperti waktu aku offline kemarin. Oke, itu untuk persiapan ya teman-teman. Peralatan sudah, persiapan sudah. Nah, yang ketiga nih teman-teman, kalian melaksanakan latsar CPNS online ini menggunakan Zoom meeting teman-teman. Jadi kalian menggunakan aplikasi Zoom, wajib diinstal di laptop kalian. Nah, kalian mengikuti semua pembelajaran dari widya iswara melalui Zoom ya teman-teman. Kemudian nanti kalian jam 7 lebih 15 menit itu diminta untuk masuk Zoom dan mengisi presensi. Kalau pas aku offline dulu, presensi bisa diedarkan ketika kita berada di kelas. Tapi karena ini pakainya Zoom meeting, jadi kalian absen pukul 7.15 itu sudah absen, masuk. Habis itu biasanya nanti setengah 8 ada kayak evaluasi, atau ada kayak pembukaan, atau ada kayak obrolan-obrolan sesama anggota latsar kayak gitu teman-teman. Jadi untuk yang setengah 7 sampai jam 8 itu katanya teman aku itu bebas, kalian mau ngobrol di situ juga dipersilahkan, mau diskusi juga dipersilahkan. Nah, setelah pukul 8 kalian wajib siap mengikuti pembelajaran dari widya iswara. Dari jam 8 kalian menerima pembelajaran tuh sampai jam 12 siang. Jam 12 siang kalian istirahat, sholat makan. Pukul 13.00 kalian langsung masuk Zoom lagi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Untuk kegiatan berakhir atau selesainya pukul berapa, seperti yang aku bilang tadi, tergantung widya iswaranya ya teman-teman. Nah, ketika ada tugas dari widya iswara, itu biasanya ada tugas teman-teman setelah kalian memperoleh materi dari widya iswara, kalian akan mendapatkan tugas. Biasanya ada tugas kelompok dan ada juga tugas mandiri, sama seperti kalau latsar offline. Nah, di situ kalian di akhir pembelajaran, selain ada tugas juga kalian disuruh membuat LJ. LJ itu adalah learning journal. Nah, kalau bahasa gampangnya, learning journal itu kita disuruh merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh widya iswara ketika pembelajaran. Nah, itu kita rangkum, dan kalau di instansi teman aku itu maksimal 3 halaman teman-teman. Oke, untuk waktu pelaksanaannya, untuk harinya itu hari Senin sampai dengan Sabtu teman-teman. Sama nih seperti latsar offline. Jadi setiap hari Senin pagi kalian harus siap untuk menerima pembelajaran melalui Zoom. Terus sampai hari Sabtu itu tergantung juga widya iswaranya. Ada yang selesai jam 3 sore itu udah selesai, ada yang jam 1 udah selesai. Jadi kita mengikuti aja waktu yang telah ditentukan oleh widya iswara. Nah, untuk hari Minggu kita diberi kesempatan untuk berlibur.
Terus untuk hari Senin silahkan untuk mengikuti diklat Latsar online lagi ya teman-teman. Nah, untuk tugasnya itu ternyata enak di online teman-teman. Kalau versi teman aku itu tugasnya nggak ruwet banget, nggak susah banget, nggak yang perlu lembur-lembur kayak pas aku kemarin. Aku benar-benar waktu itu ada tugas nih teman-teman, tugas misal ya, salah satu tugas yang masih paling aku ingat disuruh membuat yel-yel. Satu kelompok itu ada 10 orang disuruh membuat yel-yel. Tapi untuk Latsar yang online itu nggak ada tugas-tugas kelompok sampai malam kayak gitu teman-teman. Kata teman aku kemarin habis pembelajaran ngerjain tugas kelompok itu udah selesai, jadi nggak sampai malam, malah enak. Terus lanjut nih, untuk tugas kelompok itu ternyata nggak lewat Zoom ya teman-teman. Kalau teman aku kemarin dari grupnya itu membuat diskusi di Google Meet. Jadi nanti video suaranya itu akan dikasih link oleh ketua kelompok kita. Jadi per kelompok itu nanti akan ada ketuanya ya. Nah, itu akan memberikan link kepada video suaranya untuk mengikuti diskusi di kelompok kita. Dan biasanya tugas kelompok itu dilakukan pada saat jam pembelajaran teman-teman dari jam 8 sampai sore, itu biasanya di situ. Terus kemudian gimana nih buat teman-teman yang nggak bisa mengikuti Latsar, misalnya sakit atau sedang ada keperluan mendadak kayak gitu teman-teman. Kalau ini pengalaman aku ya teman-teman, pengalaman aku kemarin ada beberapa kasus. Yang pertama, teman aku ada yang hamil muda dan dia mengalami dehidrasi teman-teman. Setiap makan mau muntah, setiap makan muntah. Itu tetap wajib mengikuti diklat, sama seperti ketika online teman-teman. Kalian meskipun sakit, meskipun apa, kalau masih bisa dikondisikan untuk mengikuti diklat, kalian wajib mengikuti diklat teman-teman. Contohnya nih, kemarin teman aku juga ada yang istrinya melahirkan nih, kasus kedua. Dia boleh izin ketika istrinya itu melahirkan, tapi ketika istrinya sudah selesai melahirkan, dia diminta untuk mengikuti pembelajaran Latsar lagi kayak gitu teman-teman. Nah, terus ini teman-teman, yang paling menarik dari kegiatan Latsar adalah kita membuat RA dan LA. Apa itu RA dan LA? RA itu adalah rancangan aktualisasi dan LA itu adalah laporan aktualisasi. Nah, di situ puncak dari Latsar kita itu di situ teman-teman, karena untuk presentasi penilaiannya itu yang paling tinggi di situ. Nah, kalian nanti akan diminta untuk mencari isu di kantor kalian. Isu yang akan kalian bahas itu apa sih? Nah, kemudian kalian akan mempraktekkan isu yang akan kalian bahas di kantor ketika habituasi. Setelah selesai nanti kalian akan membuat laporannya. Jadi gini teman-teman, untuk rancangan aktualisasi itu ibaratnya kayak seminar proposal. Kalau untuk laporan aktualisasi itu seperti ibaratnya skripsinya. Nah, kayak gitu. Aku saranin kalian mulai cari isu di tempat kerja kalian mulai dari sekarang teman-teman. Kira-kira kalian mau bahas apa sih? Nah, kalau bisa nih, malah kayak aku pas dulu itu aku membahas di karya ilmiahku dulu itu di skripsiku aku membahas tentang apa, terus kemarin pas Latsar aku membahas tentang itu juga. Jadi setidaknya aku udah ada materi-materi tentang itu, karena memang benar-benar itu seperti yang kayak skripsi kayak gitu teman-teman. Ada bab 1, bab 2, bab 3 kayak gitu. Pokoknya luar biasa, kalian akan dituntut menjadi PNS yang profesional. Nah, untuk bimbingan dengan coachnya, kalau ini dibuatkan Google Classroom teman-teman. Jadi itu dibuatkan Google Classroom, nanti di situ akan ada nih, biasanya satu coach itu ada 10 peserta Latsar. Kayak aku kemarin satu coach 10 peserta Latsar. Di situ nanti akan dibimbing oleh coach tersebut. Kalian biasanya ditanya ini satu-satu, antara peserta yang 1, 2, 3 sampai 10 itu isunya apa. Nah, nanti akan dibimbing coachnya untuk membuat rancangan aktualisasinya. Setelah itu nanti untuk LA-nya pun juga sama seperti itu. Kalian akan tetap dibimbing oleh coach yang sama. Nah, nanti setelah selesai di waktu terakhir kalian selesai on class, habis itu habituasi, on class lagi. Nah, yang on kelas hari terakhir kalian akan ujian nih teman-teman, ujian seperti sidang skripsi kayak gitu di depan. Kalau aku kemarin 3 orang, yang pertama adalah mentor, yang kedua adalah penguji, yang ketiga adalah pembimbing. Nah, kalau mentor itu adalah atasan langsung kita teman-teman, atasan yang ditunjuk dari instansi kita sebagai mentor kegiatan kita.
Terus yang kedua, pembimbing itu dari Widya Iswara. Yang ketiga adalah penguji itu juga dari Widya Iswara. Jadi nanti akan diuji di situ, kalian memaparkan laporan aktualisasi kalian dalam bentuk PowerPoint, teman-teman. Kalian membuat PowerPoint, terus kalian presentasi di depan beliau itu bertiga. Setelah presentasi kalian akan diberi beberapa pertanyaan tentang isu yang kalian bahas di laporan aktualisasi kalian. Nah, pas aku itu malah ada videonya juga loh teman-teman. Jadi nggak hanya PowerPoint aja, tapi juga ada video laporan aktualisasi. Nah, video itu juga membutuhkan waktu yang lumayan karena per kegiatan kita membuat video, terus per kegiatan buat video, padahal kita ada banyak banget kegiatan. Nah kayak gitu, tapi tetap kegiatan laser itu sangat menyenangkan teman-teman, karena seumur hidup bakal sekali ngelakuin kayak gitu. Kalau aku sih pribadi benar-benar yang senang ikut kayak gitu, dan alhamdulillah untuk laporan aktualisasi kemarin aku senang, cukup puas dengan hasilku. Bakalan nanti akan aku share di video aku selanjutnya tentang laporan aktualisasi punya aku. Jadi jangan lupa nih untuk selalu pantengin ya channel aku, akan aku upload terus video buat kalian semuanya, dan semoga video itu bermanfaat juga buat kalian semuanya. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman, mengenai Latsar Online CPNS tahun 2020. Semoga masih sama dengan teman aku yang kemarin, dan terima kasih buat teman aku atas informasinya, sangat bermanfaat, dan semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang lain yang udah ngeliat video ini. Terima kasih udah melihat video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.